Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita balik lagi nih bakal ngebahas soal terkait prediksi soal PPS UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Nah teman-teman, di sini kakak sudah menyediakan sebanyak 7 soal. Kita langsung ke soal nomor yang pertama. Jadi soal nomor yang pertama ini disediakan teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita lihat soal nomor pertama, topik bacaan di atas adalah. Nah, jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan yang ditanya dengan topik bacaan, berarti kita harus melihat secara keseluruhan teks ini membicarakan terkait apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari teks yang udah disediakan gitu ya, nah ini berbicara terkait dengan adanya kelangkaan air bersih. Jadi untuk paragraf pertama, kalau kita lihat dia ini merupakan paragraf pengantar teman-teman. Kalimat kedua merupakan paragraf inti dan paragraf ketiga merupakan paragraf pendukung dari kalimat kedua. Jadi kalau kita lihat di kalimat bernomor 9, selain masalah penyebaran air, hal yang merupakan salah satu faktor penting penyebab masalah kelangkaan air bersih adalah pencemaran dan perusakan lingkungan, gitu teman-teman. Jadi ini sudah membicarakan terkait dengan topik yang ada di teks. Jawaban yang benar untuk soal ini kalau kita lihat opsi yang A, tingkat persediaan air di Indonesia itu ada pada paragraf 1 tapi dia tidak menjelaskan secara keseluruhan, jadi dia hanya berupa kalimat pengantar. Kemudian opsi yang B, pendapat Bank Dunia mengenai air. Nah itu juga kalimat pengantar untuk kalimat inti di paragraf kedua. Kita lihat opsi yang C teman-teman, krisis air bersih di Indonesia. Nah ini sudah sesuai dengan topik bacaan ya teman-teman. Karena ingat lagi di paragraf pertama dia ini merupakan paragraf pengantar untuk menjelaskan terkait dengan kelangkaan air bersih. Nah kemudian di paragraf kedua adalah intinya. Dia di sini sudah memberikan datanya sebesar apa, seperti itu. Kemudian di paragraf ketiga pada kalimat nomor 9 juga sudah dikuatkan dengan masalah kelangkaan air bersih. Makanya jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah yang C. Kita lihat nomor 2 ya. Dalam bacaan di atas terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu kita lihat kalimat pertama. Kalimat pertama ini sudah baku gitu ya, atau sudah sesuai, karena berdasarkan kalimat 1 kita lihat tidak ada kesalahan. Kemudian kita lihat kalimat ketiga. Kalimat ketiga juga jumlah tersebut jauh melebihi rata-rata jumlah ketersediaan air negara-negara lain yang hanya sekitar 8.000 meter kubik per kapita per tahun. Nah ini juga sudah baku teman-teman. Kemudian Kak, kalau kita lihat opsi yang C, yang nomor 5, hanya 20% penduduk Indonesia bisa setiap hari memenuhi kebutuhan akan air bersih. Nah di sini katanya masih kurang baku gitu ya. Kenapa Kak? Karena kalau misalkan kita lihat setelah kata Indonesia ada kata bisa. Indonesia bisa setiap hari memenuhi kebutuhan akan air bersih. Nah akan lebih jelas maksud dari kalimatnya kalau misalkan kita menambahkan kata yang sebelum kata bisa, seperti itu. Di sini kita tambahkan kata yang. Jadi kalimatnya itu lebih jelas maksudnya. Hanya 20% penduduk Indonesia yang bisa setiap hari memenuhi kebutuhan akan air bersih. Makanya teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi yang C, kalimat kelima. Kita lihat soal nomor 3, simpulan berikut ini yang tepat untuk bacaan di atas adalah. Nah teman-teman ingat ya, kalau kita berbicara terkait kesimpulan, berarti kita menuliskan kembali gagasan yang ada di dalam setiap paragraf, seperti itu. Dan semuanya harus sama dengan gagasan yang sudah ada. Kalau kita lihat dari paragraf pertama, kemudian kedua, ketiga, beserta dengan gagasan-gagasannya, setelah kita nanti menuliskannya atau rangkuman yang tepat dari teks yang sudah disediakan, jawabannya adalah yang A.
Indonesia yang memiliki jumlah persediaan air terbesar di dunia ternyata mengalami kekurangan air bersih sebagai akibat tidak meratanya penyebaran air bersih, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, opsi A ini sudah mencakup semua gagasan yang ada baik di dalam paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Makanya jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat nomor 4, pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah. Nah, berarti teman-teman di sini clue-nya adalah tidak berhubungan dengan isi bacaan. Jadi kalau misalkan nggak berhubungan dengan isi bacaan, berarti kalimatnya itu tidak ada di dalam teks. Kita lihat opsi yang A, jumlah persediaan air tawar di Indonesia melebihi negara-negara lain. Nah, teman-teman, kalau untuk opsi yang A, bisa kita lihat di kalimat kedua dan ketiga gitu ya. Jadi jelas di sini gitu, memberitahukan bahwa sekitar 15.500 meter kubik per kapita per tahun cadangan air tawar yang dimiliki Indonesia. Nah, kemudian di kalimat ketiga juga diperkuat dari jumlah tersebut itu melebihi rata-rata jumlah ketersediaan air dari negara lain. Makanya opsi yang A itu dia berhubungan dengan isi teks karena ada pada kalimat ketiga dan keempat. Kemudian opsi yang B, hampir separuh jumlah penduduk Indonesia kekurangan air bersih. Nah, ini juga kalau kita lihat opsi yang B itu, dia itu sama dengan kalimat keempat atau terdapat pada kalimat keempat. Di sini menjelaskan terkait sekitar 119 juta dari total 245 juta penduduk Indonesia masih menghadapi kekurangan air bersih. Nah, berarti hampir separuh teman-teman dari jumlah penduduk Indonesia itu kekurangan air bersih. Maka yang opsi B ini sesuai dengan teks. Kalau opsi yang C, sekitar 20% penduduk Indonesia mengalami kekurangan air bersih. Nah, kalau opsi yang C ini teman-teman, kita bisa lihat dari kalimat kelima. Di kalimat kelima, hanya 20% penduduk Indonesia bisa setiap hari memenuhi kebutuhan akan air bersih. Nah, kalau di teks dia ini yang 20% penduduk Indonesia ini bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Karena opsi C ini mengatakan mengalami kekurangan air bersih gitu ya teman-teman, makanya dia tidak sesuai dengan isi teks. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Berarti untuk opsi yang D teman-teman dan E-nya, krisis air bersih di Indonesia terjadi di daerah yang padat penduduknya. Nah, ini udah ada di paragraf kedua. Kemudian kecemaran air dan kerusakan lingkungan mengakibatkan krisis air bersih. Nah, ini ada pada paragraf ketiga. Kita lihat nomor berikutnya, hal-hal berikut ini dibicarakan dalam bacaan di atas kecuali. Nah, kita lihat opsi yang A teman-teman, tingkat persediaan air di Indonesia. Nah, ini tadi sudah dibicarakan pada kalimat ketiga dan keempat gitu ya. Makanya ini sudah sesuai. Kemudian kalau opsi yang B, krisis air bersih di Indonesia. Kalau yang krisis air bersih di Indonesia juga ada teman-teman, karena kita lihat tadi dari data yang ada pada paragraf kedua. Kemudian opsi yang C, penyebab kurangnya persediaan air bersih. Nah, ini juga sudah ada teman-teman di paragraf kedua sama yang ketiga. Opsi yang D, akibat persediaan air bersih. Nah, untuk akibat persediaan air bersih ini tidak ada dalam teks ya teman-teman, karena semuanya Kak membicarakan terkait dengan persediaan air dan krisis air di Indonesia. Seperti itu, makanya jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Kita lihat soal berikutnya, masalah utama yang menjadi topik pembahasan pada teks 1 dan 2 adalah, kita lihat teman-teman, masalah untuk teks 1 ini dia berbicara terkait kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat. Jadi teman-teman di sini berbicara terkait pengaruh teknologi, kemajuan teknologi terhadap masyarakat. Ada dampak positifnya sama ada juga nanti dampak negatifnya. Kemudian di teks kedua juga berbicara terkait kemajuan teknologi beserta pengaruhnya juga dari sisi positif dan negatifnya. Nah, tapi ini lebih menjelaskan ke sisi remaja gitu. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, peran teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, ini kurang tepat teman-teman karena dia mengatakan peran, bukan pengaruh gitu. Yang opsi B, pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, opsi yang B sudah sesuai
karena menjelaskan terkait kemajuan teknologi beserta pengaruhnya, baik itu di teks 1 dan di teks 2. Makanya jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, ini dia soal nomor terakhir, adanya dampak negatif kemajuan teknologi pada kalimat ke-6 dalam teks 1 diperkuat dalam teks 2 dengan pernyataan. Kita lihat opsi yang A, dampak negatif teknologi masih banyak terutama pada remaja. Nah ini sudah sesuai ya teman-teman, opsi yang A-nya kenapa? Karena pada kalimat kedua tadi dia itu menjelaskan terkait pengaruh kemajuan teknologi terhadap remaja dari segi dampak negatifnya, seperti itu. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal terkait prediksi UTBK 2022, pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.